Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas contoh soal tentang kalor. Yang pertama, penerapan rumus kalor. Dengan soal, berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius? Dari soal ini yang diketahui pertama adalah massa yang disimbolkan dengan M kecil sama dengan 500 gram, kemudian saya ubah ke kilogram. Jadi 500 gram sama dengan 0,5 kilogram. Yang diketahui yang kedua adalah kalor jenis air yang disimbolkan dengan C kecil sama dengan 4184 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, dari soal ini sebenarnya tidak diketahui kalor jenis airnya. Namun, kalor jenis air ketetapannya adalah senilai 4184 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di dalam soal-soal berikutnya, ketika kamu mengerjakan soal, kamu bisa menggunakan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius untuk memudahkan kamu di dalam perhitungan. Kemudian, yang ketiga adalah kenaikan suhu air atau perubahan suhu air, yaitu disimbolkan dengan delta T, sama dengan 100 untuk suhu akhir dan 200 untuk suhu awal. Jadi, delta T sama dengan suhu akhir dikurang suhu awal, yaitu 100 dikurang 20 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Celcius. Lalu yang ditanya dari soal ini adalah berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air yang disimbolkan dengan Q besar. Maka langsung saja dijawab dengan menggunakan rumus penerapan dari kalor, yaitu Q sama dengan MC delta T. Kalor sama dengan massa dikali kalor jenis air dikali perubahan suhunya. Maka Q sama dengan 0,5 adalah massanya, kemudian dikalikan dengan 4184 yaitu kalor jenis airnya, kemudian dikalikan dengan 80 yaitu kenaikan suhunya atau delta T-nya. Maka 0,5 dikali dengan 4184 dikali dengan 80 diperoleh hasil dengan Q sama dengan 167.360 Joule. Jadi, jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air ini dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius adalah 167.360 Joule. Soal yang kedua masih penerapan rumus kalor, tetapi yang ditanya adalah suhunya. Nah, soalnya adalah air sebanyak 100 gram yang memiliki temperatur 25 derajat Celcius dipanaskan dengan energi sebesar 1000 kalori. Jika kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, maka tentukanlah temperatur air setelah pemanasan tersebut. Jika kamu perhatikan di dalam soal ini, satuan dari massa adalah gram, dan satuan dari kalor jenis airnya juga kalori per gram derajat Celcius. Nah, dari soal ini terlihat bahwa satuannya sudah setara, jadi kita tidak perlu mengkonversikannya ke dalam satuan kilogram. Nah, yang diketahui dari soal ini adalah massa yang disimbolkan dengan M kecil sama dengan 100 gram, kemudian suhu awal yang disimbolkan dengan T1 sama dengan 25 derajat Celcius, dan kalor jenis air yang disimbolkan dengan C air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius, kemudian energi atau kalor yang disimbolkan dengan Q besar sama dengan 1000 kalori. Lalu yang ditanya dari soal ini adalah temperatur air setelah pemanasan yang disimbolkan dengan T2 atau suhu akhir dari proses pemanasan tersebut. Langsung saja ke jawabannya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa soal ini masih merupakan penerapan rumus dari kalor, meskipun yang ditanyakan adalah suhunya. Nah, rumus dari kalor sama dengan massa dikali kalor jenis air dikali perubahan suhunya, atau Q sama dengan MC delta T. Nah, karena yang ditanyakan suhunya, maka delta T sama dengan Q per M dikali C. Karena delta T sama dengan perubahan suhu, maka T2 dikurang T1 sama dengan Q per M dikali C. Nah, karena T1-nya sama dengan 25, maka T2 dikurang 25 sama dengan 1000 per 100 dikali 1. 1000 merupakan kalornya, sedangkan 100 merupakan massanya, dan 1 merupakan kalor jenisnya. Nah, 1000 dibagi 100 dikali 1 sama dengan 1000 dibagi 100 hasilnya 10. Maka T2 dikurang 25 sama dengan 10. Kemudian, min 25 dipindahkan ke ruas kanan, jadi T2 sama dengan 10 ditambah 25.
Hasilnya T2 sama dengan 35 derajat Celcius. Maka temperatur air setelah pemanasan atau suhu akhir setelah dilakukannya pemanasan air yang banyaknya 100 gram dari suhu 25 derajat Celcius akan menjadi 35 derajat Celcius. Lanjut ke soal yang ketiga tentang penerapan rumus kalor jenis zat. Dengan soal, kalor yang dibutuhkan oleh 3 kg zat untuk menaikkan suhunya dari 10 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius adalah 9,45 kJ. Berapakah kalor jenis zat tersebut? Yang diketahui dari soal ini adalah massa sama dengan 3 kg, kemudian perubahan suhunya sama dengan 80 derajat Celcius untuk suhu akhir dan 10 derajat Celcius untuk suhu awal. Sehingga delta T sama dengan suhu akhir dikurang suhu awal, yaitu 80 derajat Celcius dikurang 10 derajat Celcius sama dengan 70 derajat Celcius. Kemudian kalornya sama dengan 9,45 kJ, kita ubah ke joule, di mana 1 kJ sama dengan 1000 joule, maka 9,45 kJ sama dengan 9450 joule. Lalu yang ditanya dari soal ini adalah kalor jenis zat dengan simbol C kecil. Nah, dari rumus kalor Q sama dengan MC delta T, kita dapat memperoleh rumus kalor jenis zat, yaitu C sama dengan Q per M dikali delta T, yaitu kalor jenis zat sama dengan kalor per massa dikali perubahan suhunya. Maka C sama dengan 9450 per 3 dikali 70 dengan 9450 merupakan kalornya, 3 merupakan masanya, dan 70 merupakan perubahan suhunya. Sehingga C sama dengan 9450 per 210 dari 3 dikali 70. Maka 9450 dibagi 210 sama dengan 45 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka besarnya kalor jenis zat yang dibutuhkan oleh 3 kg zat yang suhunya dari 10 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius dengan kalor 9,45 kJ adalah sebesar 45 Joule per kilogram derajat Celcius. Lanjut ke soal yang keempat tentang penerapan rumus kapasitas kalor. Dengan soal, berapakah kapasitas kalor dari 5 kg suatu zat yang mempunyai kalor jenis 2 kalori per gram derajat Celcius? Dari soal ini yang diketahui adalah massa sama dengan 5 kg. Nah, massa yang 5 kg ini saya ubah ke gram, di mana 1 kg sama dengan 1000 gram. Jadi, 5 kg sama dengan 5000 gram. Nah, di sini saya ubah ke gram karena kalor jenis zatnya dalam kalor per gram derajat Celcius. Nah, yang diketahui kedua adalah kalor jenis zatnya adalah 2 kalori per gram derajat Celcius. Dari soal ini yang ditanya adalah kapasitas kalor yang disimbolkan dengan C besar. Rumus dari kapasitas kalor adalah massa dikali kalor jenis zat, atau C besar sama dengan M dikali C kecil, di mana M sama dengan 500 dan C sama dengan 2, maka 500 dikali 2 sama dengan 10.000 kalori per derajat Celcius. Jadi, kapasitas kalor dari 5 kg zat yang mempunyai kalor jenis 2 kalori per gram derajat Celcius adalah 10.000 kalori per derajat Celcius. Soal yang kelima adalah soal tentang kalor lebur. Tembaga bermassa 150 gram berada pada suhu 0 derajat Celcius, dipanaskan hingga seluruhnya melebur dengan suhu 100 derajat Celcius. Kalor yang diperlukan untuk proses peleburan tersebut sebesar kalor lebur tembaga 205,3 kalori per gram. Yang diketahui dari soal ini adalah M sama dengan 150 gram, delta T sama dengan 100 dikurang 0 sama dengan 100 derajat Celcius, dan L adalah kalor lebur sama dengan 205,3 kalori per gram. Yang ditanya dari soal ini adalah berapa kalor yang diperlukan untuk proses peleburan tersebut. Rumus dari kalor lebur adalah kalor sama dengan massa dikali kalor peleburnya, atau Q sama dengan M dikali L besar. Maka Q sama dengan 150 dikali 205,3 sama dengan 30.795 kalori. Maka jumlah kalori yang dibutuhkan untuk proses peleburan 150 gram
Tembaga tersebut adalah 30.795 kalori. Soal berikutnya adalah tentang kalor uap. Kalor yang dilepaskan untuk mencairkan 1 gram gas nitrogen dengan kalor uap nitrogen sama dengan 200.000 Joule per kilogram adalah, yang diketahui dari soal ini adalah M sama dengan 1 gram. Kita ubah ke kilogram. Jadi 1 gram sama dengan 0,001 kilogram. Kemudian kalor uapnya sama dengan 200.000 Joule per kilogram. Dan yang ditanya adalah kalor yang dilepaskan. Rumus dari kalor uap adalah kalor sama dengan massa dikali kalor penguapnya, atau Q sama dengan M dikali U besar. Maka 0,001 dikali 200.000 sama dengan 200 Joule. Jadi, kalor yang dilepaskan untuk mencairkan 1 gram gas nitrogen tersebut adalah 200 Joule. Soal berikutnya adalah tentang azas Black. Air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana sebesar 25 derajat Celcius, kalor jenis bejana aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukanlah suhu kesetimbangan yang tercapai. Dari soal ini yang diketahui adalah massa dari air 0,5 kg sama dengan massa dari bejana yaitu 0,5 kg juga. Kemudian suhu awal dari air adalah 100 derajat Celcius dan suhu awal dari bejana sama dengan 25 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis untuk bejana 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya adalah suhu kesetimbangan atau suhu campuran yang disimbolkan dengan TC. Sesuai dengan hukum azas Black bahwa kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diterima. Nah, dari soal ini, kalor yang melepas adalah air dan kalor yang menerima adalah bejana. Maka M air dikali C air dikali delta T air sama dengan M bejana dikali C bejana dikali delta T bejana. Kemudian M air dikali C air dikali T air dikurang TC sama dengan M bejana dikali C bejana dikali TC dikurang T bejana. Massa air sama dengan 0,5 dikali 4200 sebagai C air dikali 100 dikurang TC sama dengan 0,5 dikali 900 dikali TC dikurang 25. Nah, 0,5 dikali 4200 sama dengan 2100 dikali 100 dikurang TC sama dengan 0,5 dikali 900 sama dengan 450. Jadi 450 dikali TC dikurang 25. 2100 dikali dengan 100 kemudian 2100 dikali min TC diperoleh hasil 210.000 dikurang 2100 TC. Kemudian 450 dikali TC dan 450 dikali min 25 diperoleh hasil 450 TC dikurang 11.250. Kemudian min 11.250 dipindahkan ke ruas kiri dan min 2100 TC dipindahkan ke ruas kanan sehingga diperoleh 210.000 ditambah 11.250 sama dengan 450 TC ditambah 2.100 TC. Maka 210.000 ditambah dengan 11.250 diperoleh hasil 221.250 dan 450 TC ditambah 2.100 TC diperoleh hasil 2.550 TC. Nah, untuk memperoleh TC maka 2.550 akan kita pindah ruaskan ke sebelah kiri sehingga diperoleh 221.250 per 2.550 sama dengan TC. Maka TC sama dengan 86,765 derajat Celcius. Maka suhu kesetimbangan atau suhu campuran yang dicapai oleh 0,5 kg air dan 0,5 kg bejana adalah sebesar 86,765 derajat Celcius. Sekian contoh soal tentang kalor, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.